dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatan-Nya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatan-Nya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Shalom, shalom Jemaat GSK Bogor yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus berikanlah kami hikmat. Roh Kudus berikanlah kami kemampuan untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Matius pasal 14 ayat 13-21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembunyikan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak.
Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Yesus bersabda, berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Terpujilah Kristus Yesus. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah kebutuhan kita diutamakan. Kebutuhan kita diutamakan. Seorang ahli psikologi, yaitu Abraham Maslow, di dalam bukunya yang berjudul The Theory of Human Motivation and Personality, dia menyebutkan ada 5 konsep kebutuhan dasar manusia yang berbentuk piramid. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi agar manusia dapat melangsungkan hidup. Kebutuhan ini misalnya kebutuhan makan, kebutuhan air, pernafasan, tempat tinggal, dan pakaian. Kebutuhan reproduksi untuk kelangsungan manusia dan mewariskan keturunan. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan, meliputi keamanan keuangan, kesehatan dan kebugaran, keamanan terhadap kecelakaan, keamanan terhadap cedera. Dalam rangka ini Bapak Ibu, manusia mencari pekerjaan untuk memperoleh asuransi kesehatan, perawatan kesehatan, tabungan di bank, dan ingin pindah ke tempat yang lebih aman. Yang ketiga Bapak Ibu adalah kebutuhan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia memerlukan sesamanya. Misalnya dalam kebutuhan ini adalah kebutuhan akan persahabatan, keterikatan yang romantis, kebutuhan keluarga, kebutuhan sosial, ada grup-grup komunitas, kelompok-kelompok gereja, kelompok olahraga, kelompok arisan, grup musik, dan lain-lain. Manusia membutuhkan keberadaan manusia lainnya untuk menghindari masalah sosial, misalnya kesepian, kesendirian, depresi, kecemasan, dan seterusnya. Yang keempat adalah kebutuhan harga diri. Pada tingkat ini, maka manusia butuh untuk mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari orang lain. Biasanya manusia akan menunjukkan kemampuannya melalui usaha dan perilaku. Misalnya, yaitu mereka berusaha aktif dalam kegiatan-kegiatan profesional. Mereka menunjukkan prestasi di bidang akademik, prestasi di bidang atletik, dalam kerja, hobi, menjadi orang terkenal, menjadi orang yang diakui di mana-mana. Hasilnya yaitu mereka merasa percaya diri dengan kemampuan mereka. Bila tidak mendapatkan hasil pada kebutuhan harga diri, maka biasanya orang merasa rendah diri, orang frustasi. Yang kelima Bapak Ibu, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan yang paling tinggi. Ya, menurut Maslow, manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini dengan cara melakukan yang terbaik. Ada suatu aktualisasi diri dari mereka untuk dipahami oleh orang lain, dihargai orang lain, diakui oleh orang lain. Mereka akhirnya self-centris, kurang peduli terhadap orang lain. Yang penting adalah dirinya. Yang penting adalah bagaimana ia diakui oleh orang lain. Nah Bapak Ibu, demikian 5 konsep kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Abraham Maslow. Nah Bapak Ibu, tema kita, kebutuhan kita diutamakan. Pada pembacaan kita yang sudah kita bacakan tadi Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan kepada kita di dalam ayat 13 bahwa setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Yesus karena kesibukan melayani,
banyak sekali orang yang datang sehingga Yesus merasa lelah dan capek sebagai seorang manusia. Sehingga ia merasa untuk harus menyingkir ke suatu tempat yang sunyi supaya ia dapat menenangkan dirinya, dia dapat berdoa, dan dia dapat istirahat. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ayat ini menjelaskan, tetapi orang banyak mendengar. Dan kemudian mereka mengikuti Yesus dengan mengambil jalan darat dari tempat mereka masing-masing. Ternyata Yesus menjadi seorang yang sangat populer, yang sangat terkenal oleh karena ajaran dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan olehnya. Sehingga ketika Yesus diam-diam untuk mau menyingkir, banyak orang yang datang dan mengikuti dia, bukan dari laut, tetapi dari darat dengan jalan masing-masing. Kemudian Bapak Ibu pada ayat 14, ketika Yesus tiba di tempat yang ia tuju, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Orang banyak yang besar jumlahnya. Ini orang banyak. Kita tidak tahu seperti apa ini orang banyak ini dari mana saja. Tetapi ini orang banyak. Bisa saja ini adalah orang Yahudi, atau bisa saja bukan orang non-Yahudi. Dan ini bisa multi etnis. Banyak sekali orang. Oleh karena mereka melihat perkara-perkara ajaib dari Tuhan. Lah ketika Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kemudian ia menyembuhkan mereka. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan kita diutamakan. Karena dimulai yang pertama oleh belas kasihan Yesus. Belas kasihan. Menurut KBBI, belas kasihan adalah rasa kasih karena iba. Belas kasihan atau belas asih atau kepedulian adalah emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain. Belas kasihan ini lebih kuat daripada empati. Lebih kuat perasaan ini biasanya, ya, perasaan belas kasihan ini biasanya memunculkan usaha untuk membantu orang yang ada dalam penderitaan. Nah, maka ketika Yesus melihat orang banyak yang datang dengan berbagai macam kebutuhannya, maka Yesus tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan dalam teks Yunani itu adalah splankosomai. Splankosomai. Belas kasihan. Artinya tergeraklah isi perut Yesus. Isi perut dianggap sebagai tempat cinta dan belas kasihan. Maka kalau kita baca teks ini ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah belas kasihan Yesus. Karena begitu banyak orang yang datang dengan berbagai macam kebutuhannya. Karena ada kebutuhan kita diutamakan, maka Yesus berbelas kasih. Ada kebutuhan orang banyak, maka Yesus berbelas kasihan. Ada kebutuhan kita yang diutamakan, maka Yesus berbelas kasihan. Apa kebutuhan orang banyak pada saat itu? Dan juga menjadi kebutuhan kita yang diutamakan oleh Yesus, sehingga itu menggerakkan isi perut Yesus. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisik, ya? Di dalam Matius pasal 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi orang banyak ini ada datang dengan kebutuhan fisik mereka yang terganggu. Mereka mengalami sakit penyakit. Dalam Alkitab tidak menjelaskan sakit apa yang diderita oleh orang banyak ini. Tetapi Yesus menyembuhkan semua sakit yang diderita oleh orang banyak itu. Maka jikalau Bapak Ibu dan saya punya kebutuhan fisik, di mana kita mengalami kelemahan fisik, kita sakit, datanglah kepada Yesus. Yang kedua, kebutuhan psikis dan kebutuhan spiritual. Di dalam ayat
Dalam Mazmur Markus pasal 6 ayat 34. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu, ada dua hal penting di sini. Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Artinya orang-orang ini orang-orang yang tidak tahu kemana mereka harus pergi. Orang-orang yang seperti kehilangan pegangan. Mereka tidak tahu apa tujuan hidup mereka. Mereka tidak ada pegangan hidup. Mereka secara emosional labil. Mereka membutuhkan uluran dari Yesus. Secara emosi, Yesus tahu kebutuhan mereka. Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu kemudian, Yesus mengajar ada kebutuhan intelektualitas yang perlu dipenuhi oleh Yesus. Kemudian, Yesus mengajarkan banyak hal kepada orang-orang itu. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 11 ayat paralel yang sama, di situ Alkitab berkata, akan tetapi orang banyak begitunya lalu mengikuti dia, ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Artinya Yesus mengajarkan banyak hal. Menurut Markus dijelaskan oleh Lukas bahwa apa yang diajarkan itu adalah tentang kerajaan Allah. Yesus mengetahui suatu kebutuhan mendasar, yaitu kebutuhan spiritualitas, kebutuhan rohani yang harus dipenuhi, yang diperlukan oleh orang-orang itu, sehingga mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Kemudian Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Apa berita tentang kerajaan Allah? Tentu Yesus menguatkan mereka tentang bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan Taurat. Mereka harus hidup mengasihi sesama. Mereka harus hidup sebagai orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dan tidak itu saja Bapak Ibu. Lukas juga menyebutkan, Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Orang sakit disembuhkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan kita diutamakan. Pada bagian ini kita lihat bahwa ada kebutuhan fisik, yaitu sakit penyakit. Yang kedua, ada kebutuhan psikis, kebutuhan intelektualitas, dan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Berbeda dengan teori kebutuhan Abraham Maslow. Yesus kemudian memberikan suatu kebutuhan yang paling penting yang sangat diperlukan oleh manusia, yaitu kebutuhan keselamatan, kebutuhan spiritualitas. Kebutuhan kita diutamakan oleh Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kebutuhan kita diutamakan. Ada perintah. Kebutuhan kita diutamakan. Yesus mengutamakan kebutuhan kita. Kemudian Yesus memberikan perintah. Apa perintahnya? Di dalam ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan kita diutamakan. Karena kebutuhan kita ini diutamakan, maka Yesus memberikan perintah. Tidak perlu mereka pergi. Walaupun murid-muridnya menyuruh, suruhlah mereka pergi. Perintah Yesus, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Walaupun Yesus memenuhi kebutuhan yang paling mendesak, kebutuhan yang paling urgent, dan kebutuhan yang paling vital. Tetapi ketika jam makan,
Ketika tiba saatnya untuk makan, Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Masalah makanan ternyata adalah kebutuhan yang juga diutamakan oleh Yesus. Kebutuhan kita diutamakan. Menurut Yesus, kebutuhan orang untuk makan pada saat itu adalah ketika Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Maka ini memberikan suatu pengertian kepada kita bahwa menurut Yesus, kebutuhan makan pada saat itu adalah kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang tidak direncanakan, tetapi harus segera dipenuhi. Kebutuhan ini bersifat kritis, genting atau darurat. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka berdampak pada sesuatu yang buruk. Yesus mengetahui jikalau kebutuhan makan pada saat itu tidak diberikan kepada orang-orang banyak itu, maka Yesus akan mengerti. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Bisa saja mereka kelaparan, bisa saja mereka pingsan, walaupun sudah disembuhkan. Bisa saja mereka nanti akan menggerutu. Mereka akan komplain, ya Tuhan, kok kenapa Tuhan tidak memberi kami makan? Tuhan tahu kami sudah lapar, kenapa Tuhan tidak? Dan orang akan komplain. Karena itu Yesus sadar betul bahwa ini kebutuhan makanan, mereka harus diberi makan, ini adalah kebutuhan yang mendesak. Lalu dari perintah Yesus ini kita juga bisa baca bahwa menurut Yesus kebutuhan ini adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Kebutuhan sekarang ini. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Kebutuhan makan, ya, adalah kebutuhan yang tidak bisa kita tunda. Maka ini adalah kebutuhan kita yang diutamakan oleh Yesus. Yesus berkata, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan bahwa kebutuhan akan makan itu harus cukup. Dan cukupnya itu pada hari ini. Ini kebutuhan sekarang. Kebutuhan makan. Yesus tidak hanya memberikan pemenuhan kebutuhan emosional, kebutuhan intelektualitas, kebutuhan spiritualitas, tapi juga kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan akan makan. Yesus sangat peduli terhadap kebutuhan makan. Walaupun dalam cerita ini Bapak Ibu, kita baca bahwa murid-muridnya berkata begini dalam ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Murid-murid seakan-akan kehilangan kepekaan. Mereka tidak mengerti akan kebutuhan utama. Tapi Yesus tahu kebutuhan utama kita. Yesus tahu kebutuhan fisik kita. Kebutuhan akan makan. Murid-murid tidak demikian. Dalam Markus 6 ayat 36 dan 37. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami beli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Murid-murid kemudian mulai hitung-hitung, orang kalau sebanyak ini kami harus beli 200 dinar. 200 dinar itu uang yang sangat banyak. Mulai hitung-hitungan, kalau kita memberi makan kepada orang, maka berapa banyak biaya yang kita harus keluarkan. 200 dinar itu uang yang sangat banyak. Kadang-kadang kita seperti para murid yang menganggap makanan atau memberi makan kepada sesama kurang penting. Kadang-kadang kita sebagai gereja lalai dalam tugas diakonia. Kadang-kadang gereja hanya berpikir, gereja dan pejabat gereja beranggapan yang penting sudah melayani firman, sudah berdoa, sudah kunjungan, cukup. Tetapi
Yesus tidak demikian. Yesus tahu kebutuhan kita diutamakan. Kebutuhan makan diutamakan oleh Yesus. Kita sibuk dengan soal rohani dan lain-lain. Kita lupa akan kebutuhan jasmani. Padahal kita kan perlu makan untuk hidup. Kalau tidak ada makanan, maka kita tidak bisa hidup. Kalau kita tidak bisa hidup, bagaimana kita hidup untuk Tuhan? Maka Yesus melihat hubungan antara kebutuhan makan, kebutuhan fisik akan makan, dan kebutuhan spiritual ini. Dua kebutuhan yang memang penting. Kebutuhan kita diutamakan oleh Tuhan. Yesus tahu dan sadar bahwa kebutuhan makan adalah kebutuhan penting dan kebutuhan yang utama. Dan itu sangat manusiawi. Perhatikan setiap kali acara, jika acaranya sudah bagus, tetapi jika ada konsumsi yang kurang enak, makanannya tidak cukup, maka orang akan katakan acaranya jelek. Walaupun sudah bagus acaranya, tapi kalau konsumsinya kurang enak, kurang banyak, kalau tidak dibungkus tidak enak, acaranya jelek. Karena memang itu manusiawi. Dan Yesus sadar betul bahwa kebutuhan kita akan makan itu kebutuhan yang penting juga. Makanan sering menjadi masalah dalam kehidupan jemaat. Ya. Dalam catatan Alkitab kita lihat bahwa masalah makanan juga masalah yang dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu di situ mereka mempersoalkan soal makanan. Lalu Tuhan menjawab kebutuhannya dengan memberikan mana. Mana. Ya. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Dalam jemaat mula-mula pun kita baca ada persoalan makanan di situ. Persoalan makanan haram dan halal. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Ya, ayat 20, 29. Kisah Para Rasul pasal 21, ayat 25. Dan juga masalah yang sama terjadi di jemaat Roma. Kita bisa baca di dalam Roma pasal 14. Ya. Dan kita juga lihat masalah yang sama ini terjadi di jemaat di Korintus. Yaitu tentang soal makanan. Ya. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan haram dan halal dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Kristus. Ini kalau soal makanan dibicarakan oleh Yesus dan juga dibicarakan dalam surat-surat kiriman di dalam perjanjian baru, maka kita harus sadar bahwa kebutuhan akan makanan ini adalah suatu kebutuhan yang penting. Kebutuhan kita diutamakan, makanan juga diutamakan di dalam Alkitab. Kebutuhan kita diutamakan oleh Yesus. Gereja seharusnya sebagai ambasador Kristus harus berpikir dan bertindak seperti Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Kebutuhan kita diutamakan. Sangat jelas dengan perintah Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Yang ketiga Bapak Ibu. Kebutuhan kita diutamakan. Karena ada perintah Yesus. Ada dua perintah. Yang pertama adalah kamu harus memberi mereka makan. Dan yang kedua, bawalah kemari kepadaku. Kebutuhan kita diutamakan atas dasar perintah Yesus. Bawalah kemari kepadaku. Ayat 17 berkata, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Yesus berpendapat bahwa kebutuhan kita diutamakan sehingga walaupun yang ada pada saat itu sangat sedikit, walaupun sumber daya kita sedikit, tetapi Yesus berkata, yang sedikit itu bawalah kepadaku. Bawalah kemari kepadaku. Ada orang yang lupa bahwa Yesus bisa menolong membuat yang sedikit menjadi banyak, bahkan yang tidak ada menjadi ada. Bukankah Tuhan kita itu adalah Jehovah Jireh, God Provider? Dia mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Matius 6 ayat 31 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan?
Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kadang-kadang kita merasa bahwa potensi kita, sumber daya kita sedikit. Lalu kemudian kita tidak bisa berpikir secara sehat dan bertindak dengan iman. Harus ada langkah iman untuk bawa kepada Yesus walaupun sedikit. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sedikit apapun yang kita punya, kita bawa kepada Yesus dan yakinlah Yesus sanggup untuk melakukan. Dialah Jehovah Jireh. Yang keempat Bapak Ibu, kebutuhan kita diutamakan didasarkan atas tindakan Yesus. Yesus sadar bahwa kebutuhan kita utama, maka dia tidak saja memberi perintah, dia tidak saja punya belas kasihan, tetapi dia punya tindakan. Ada tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Dalam ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Di dalam Yohanes 6 ayat 11, lalu Yesus mengambil itu, ia mengucap syukur dan ia membagi-bagikannya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Kristus, ada tindakan Yesus, ya, tindakan untuk menengadah ke langit, tindakan untuk mengucap berkat, tindakan untuk mengucap syukur. Sedikit apapun yang kita punya, haruslah kita ada tindakan mengikuti teladan Yesus. Dia tahu kebutuhan kita diutamakan dan dia mengambil tindakan untuk mengucap berkat, mengucap syukur, dan kemudian terjadilah mujizat itu. Maka kita pun harus berani untuk ambil tindakan. Kebutuhan kita diutamakan karena ada tindakan Yesus. Maka kita pun harus punya tindakan. Tindakan mengucap berkat, tindakan mengucap syukur. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal yang mereka punya. Mereka pingin A, pingin B, pingin C, dan tidak mengucap berkat. Padahal sedikit apapun yang kita punya, tetapi rasa bersyukur dan mengucap berkat atasnya, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan punya tindakan. Tindakan itu pun, tindakan mengucap syukur, tindakan mengucap berkat, haruslah menjadi juga tindakan kita. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, 5 roti 2 ekor ikan. Semua makan kenyang. Karena Yesus tahu kebutuhan kita diutamakan, terjadi mujizat. Refleksi bagi kita Bapak Ibu. Sadarlah bahwa kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita diutamakan. Ucapkanlah berkat dan ucapkanlah syukur walau sekecil apapun yang kita punya, karena yakinlah bahwa Tuhan utamakan kebutuhan kita. Tuhan pasti penuhi dan Tuhan pasti puaskan kebutuhan kita. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada hari ini untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya menjadi berkat bagi kami, untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.